Shalom, berikut ini pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Untuk mendukung himbauan pemerintah, ibadah raya minggu ini tanggal 22 Maret dan tanggal 29 Maret 2020 akan dilakukan secara online. Weh, gue lapar ngomong-ngomong. Gue ada makanan nggak? Ada sih, tunggu bentar ya. Tangan lu bersih nggak? Asal comot ah. Ya bersih kan, gue nggak megang apa-apa. Ya, nggak gitu. Lu nggak tahu tak zaman sekarang virus tuh udah di mana-mana. Udah ikut gue bersih, cuci tangan yuk. Nah, seharusnya iya. Nggak tahu beli. Hai, dari mana? Kok barusan datang? Wah, mau dia nonton bawa virus aja. Ih, namanya juga lagi sakit, wajar nggak begini? Ya, lo nggak boleh gitu lah, Lika. Seharusnya kalau lo memang lagi nggak enak badan, lo mendingan di rumah. Dan tapi kalau emang harus keluar, ya kondisi lo lagi batuk, lagi bersin-bersin, lo masih tutup pakai tangan, pakai tisu, atau lebih bagus lo pakai masker. Gitu ya nggak sih? Ngomong ada masker nggak kasih dia? Ada sih gue kayaknya. Tunggu bentar ya. Thank you. Oke. Pakai aja coba. Nah, kan kayak gini kan enak. Jadi orang di sekitar lo aman gitu loh. Ini ikut gue yuk. Bersih-bersih kita yuk. Nah, kalau udah kayak gini kan bersih, kelihatannya enak gitu. Iya dong. Iya nih, kalau bersih kayak gini kan virus, kuman, dan bakteri pada nggak ada. Iya. Nah, Ayo kita wajib menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan agar terhindar dari kuman dan virus penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Karena kita tahu ketika kita bersama dengan Dia, maka kemenangan itu jadi bagian kita semua. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku
kemenangan itu benar-benar jadi bagian kita. Besar setiamu buat hidup kami Aba. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Raya GBI Rayon 17 yang dilakukan secara online untuk pertama kalinya. Saya percaya dimanapun saat ini saudara berada, ketika saudara tadi menyembah Tuhan bersama dengan tim worship kami, Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan telah menjamah hati kita semua dengan kasih dan kekuatannya. Saya mau berterima kasih kepada semua tim GBI Malahayati yang dalam waktu beberapa hari ini telah berjerih lelah dalam mempersiapkan ibadah online ini. Keputusan untuk going online bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Tetapi sebagai bentuk kepedulian dan kasih kami kepada jemaat, maka dengan iman kami memberanikan diri untuk going online, meskipun masih banyak kekurangan dari segi kesiapan. Hari-hari ini seperti kita ketahui, kita sedang berperang melawan wabah penyakit menular yang disebut dengan COVID-19. Jumlah orang yang terpapar dengan penyakit ini terus bertambah. Dan tingkat fatality atau kematiannya meskipun masih rendah, tetapi terus menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin dan obat untuk penyakit ini. Tim-tim medis di berbagai kota sedang bertempur berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terpapar agar mereka dapat cepat sembuh dan pulih. Bahkan pemerintah dan para pemimpin-pemimpin dunia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mencegah laju penyebaran dari virus ini. Mereka semua sedang berperang, sedang berjuang melawan virus ini. Demikian juga saudara dan saya. Kita sebagai orang-orang percaya, kita pun bisa dan bahkan harus mengambil bagian dalam memerangi penyebaran virus ini. Bagaimana caranya? Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Dengan rutin membersihkan lingkungan kita menggunakan cairan disinfektan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan hand sanitizer. Memiliki gaya hidup yang sehat, makan yang sehat, dan istirahat yang cukup, dan membatasi jumlah aktivitas kita yang ada di luar rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita go online ini, maka dalam waktu 1 minggu, saya akan terus-menerus merilis video seri khotbah tentang apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita semua dalam menghadapi kondisi dan keadaan seperti saat ini. Nah, video-video itu akan dirilis setiap hari Selasa, hari Kamis,
dan hari Minggu. Please follow Instagram account kita, Facebook account, dan juga YouTube channel kami untuk dapat mengikuti firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran tersebut. Beberapa hari ke depan ini kita akan berbicara tentang bagaimana dan apa yang Alkitab katakan ketika satu wabah penyakit itu melanda atau melawat satu kota atau satu bangsa. Kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan secara singkat saja, dan nanti akan saya jelaskan di hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Minggu ke depan, bahwa setiap kali terjadi wabah, maka tujuan utamanya adalah untuk memulihkan, mengembalikan, dan meriset hati umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu nanti kita akan melihat, sebab kejadian wabah ini terjadi dalam kehidupan Daud, dalam masa keimamannya Harun, dan juga dalam masa keimaman Eleazar dan Phinehas. Kita akan melihat 3 contoh ini, dan apa yang Alkitab katakan yang harus dilakukan di hari-hari tersebut, supaya wabah ini bisa berhenti. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau menghimbau saudara untuk mengikuti akun sosmed kami dan juga YouTube channel kami, supaya hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Minggu yang depan ini kita tetap bisa mengikuti khotbah, pengajaran, dan tuntunan yang daripada Tuhan. Tapi hari ini kita akan mendengarkan pesan khusus, pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala pembina kita, yaitu Pastor Niko Nyotora Harjo, tentang kondisi keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Beliau nanti akan menyampaikan, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik. Umat Tuhan, terus kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allah kita ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya
Maka aku berkata-kata, Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu, seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini
dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Send Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Send Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga,
Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop, pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari ini sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudara pasti tadi diberkati melalui pesan yang disampaikan oleh gembala pembina kita. Saya mau menghimbau saudara setiap hari untuk membaca Mazmur 91. Perkatakan firman itu, percayai dan hidupi firman itu. Maka apa yang ditulis di dalam Mazmur 91 itu akan menjadi bagian kita. Bahwa perlindungan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita. Jika saudara hari ini diberkati oleh firman Tuhan dan diberkati oleh pelayanan ibadah online ini, saudara ingin memberikan persembahan, persepuluhan, atau persembahan ucapan syukur, saudara bisa melakukannya dengan mentransfer melalui mobile banking ataupun melalui ATM ataupun melalui internet kepada rekening yang tertera di bawah ini. Dan mari kita persiapkan persembahan kita, karena persembahan adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Kita bawa kepada Tuhan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Berkatakan bersama-sama dengan saya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil.
Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita untuk menerima berkat. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini, serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepadamu. Ia akan mengasihi engkau, Ia akan memberkati engkau, dan Tuhan akan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Bahkan segala ternakmu akan diberkati oleh Tuhan di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.